Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Sajen Saham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai update ISG, update mengenai batu bara, dan juga saham-saham berpotensi untuk minggu depan ya, di tanggal 17 sampai 21 Mei 2021. Nah, kita masuk aja langsung. Kita langsung melihat ya top akumulasi dan distribusi asing di apa namanya? Di tanggal 10 sampai tanggal 11 Mei ya. Di sini kita bisa oke, saya coba. Nah, kita di sini bisa melihat ini ya. Di sini kita bisa melihat ya yang jadi akumulasi di sini sama distribusinya kita kelompokkan dulu ya. Jadi kita kelompokkan dari 5 top penopang ISG dulu. Nah, penopang pertama itu ada BBCA ya sebagai market cap paling besar ya untuk ISG. Sedangkan yang kedua itu ada BRI ya. Dan yang ketiga ada Telkom dan yang keempat ada BMRI dan yang kelima itu ada Unilever. Nah, kita bisa melihat ya dari sini kalau yang sedang diakumulasi itu kebanyakan memang eh, penopang ISG ya. Jadi 3 penopang ISG dan 2 penopang ISG itu didistribusi ya. Jadi di sini memang untuk ke depan ISG masih ada potensi untuk tetap sideways ya. Rebound pun mungkin nggak akan jauh ya karena dari sisi distribusi masih tetap ya menjual topnya atau penopang-penopang dari ISG. Jadi ISG masih belum sepenuhnya rebound untuk ke depan. Nah, kita fokus ya ke tanggal 11 Mei. Kenapa? Karena kita tahu kalau di minggu kemarin itu hanya buka di tanggal 10 sama tanggal 11 Mei doang ya untuk bursa. Kenapa? Karena di hari Rabu sama Kamis udah mulai libur Lebaran. Nah, pada kita cermatin di sini pada akumulasinya ya, tetap yang diakumulasi BBCA sebagai penopang ISG. Nah, BBRI sebagai peringkat kedua penopang ISG tetap di apa namanya di distribusi ya. Ada Unilever, ada BMRI ya. Oke, nah di sini bisa kita simpulkan untuk ke depannya, untuk ke depan untuk di hari Senin ya kemungkinan karena yang paling banyak diakumulasi ini penopang-penopang ISG. Jadi buat ke depan atau buat hari Senin ada kemungkinan untuk rebound dari sisi akumulasi dari asing itu sendiri. Nah, kita masuk review mengenai ISG ya. Nah, review dari ISG sendiri, dari chart sendiri kita bisa melihat ya. Di sini dia masih membentuk symmetrical triangle ya di sini ya. Dia masih membentuk symmetrical triangle. Di sini kita bisa melihat dia benar-benar ada di apa ya di supportnya ya. Dan juga yang bisa kita cermatin dari sini kalau kita melihat ISG ya, selama dia membentuk ekor atau hammer nih, ini ada ekor. Ya, saya ganti warna ya. Saya ganti jadi warna pink gimana ya? Ya, jadi warna pink ya. Nah, ini ada ekor, dia kemungkinan rebound, ada ekor terus rebound, ada ekor terus rebound, rebound, ada ekor rebound ya. Nah, ini ada ekor rebound. Terus ini juga ada ekor rebound, ada ekor rebound, ada ekor mulai rebound. Nah, untuk ke depan juga seperti itu. Jadi untuk ISG sendiri karena kita bisa melihat ya, candle yang terakhir ada ekor juga ya, ada ekor ya. Jadi untuk ke depan ISG berpotensi untuk rebound dari ilmu candlestick. Nah, dari symmetrical triangle juga kita bisa melihat dia sebenarnya ingin membentuk symmetrical triangle ya, tapi masih belum ya. Kemungkinan kedepannya bakalan berpotensi membentuk symmetrical triangle. Nah, dilihat juga dari stokastik ya, stokastik juga udah mau golden cross tapi sedang penentuan arah ya. Kemungkinan kalau memang hari Senin warna hijau untuk
stokastiknya sendiri sudah akan golden cross ya, golden cross perpotongan ke atas kemungkinan. Nah, jadi untuk ISG sendiri secara teknikal masih untuk Senin ada potensi rebound dulu ya. Di sini juga kita melihat ada MA20 di sini sebagai kita bisa berpatok sama MA20 yang menjadi patokan ya. Jadi kalau dia selama di bawah dari MA20 masih akan di area support ya, di area support ini ada di Fibo 61 ini. Ini ada di Fibo 61. Nah, jadi untuk ke depan kemungkinan untuk ISG sendiri kesusahan yang menembus MA20-nya ya di 6 ribuan ya. Jadi buat ke depan kalaupun naik kemungkinan akan di sekitaran 6 ribuan. Dan kemungkinan kalau dia mampu menembus MA20 ya atau breakout di atas MA20 itu dia akan berpotensi ke 6.100-an ya, akan berpotensi ke sini kalau dia breakout di atas dari MA yang ini ya. Nah, itu dari review ISG. Jadi ISG untuk hari Senin berpotensi untuk rebound. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oh iya, di sini juga ada berita yang bisa kita cermatin ya. Ada berita terbaru, ini baru di hari Jumat ya, di hari Jumat minggu ini ya, 14 Mei ya. Ini berita yang nggak bisa kita abaikan ya, karena sebelumnya Malaysia sendiri sudah lockdown dan setelahnya ya, baru di hari Jumat kemarin giliran Singapura juga yang memperlakukan lockdown. Nah, untuk efeknya sendiri sih ini pasti ada efeknya ya. Dan kita bisa cermatin juga di Singapura terakhir kali menerapkan lockdown itu setahun sebelumnya ya. Jadi kemungkinan untuk di Singapura eh, ada memang kasusnya yang bisa dibilang mendadak yang membuat mereka harus lockdown. Nah, ada juga yang dampaknya ke market ya. Dampaknya ke market kita bisa melihat di sini sampai indeks Singapura itu terjun hingga 3% ya. Memang di saat lockdown ini cenderung untuk indeks negara-negara cenderung turun gitu. Jadi kita memang nggak bisa mengabaikan kalau adanya lockdown. Jadi tapi kita harus bisa pikirin juga apakah Indonesia berpotensi untuk lockdown ya. Karena dulu di saat lockdown itu ISG bakalan terjun gitu. Tapi menurut yang saya tahu dan udah yang saya cari tahu, ISG itu kemungkinan besar tidak lockdown ya. Kenapa? Karena eh, di sini kita bisa baca ya, lockdown itu merupakan pilihan paling ekstrim yang harus ditempuh suatu negara dalam penanganan wabah COVID-19 ya. Nah, di sini lockdown bukan sekedar menutup penyebaran saja, tetapi juga seluruh kehidupan. Dan juga pasokan mulai dari pasokan bahan pokok makanan, bisnis, pendidikan dan sebagainya. Jadi memang udah harus persiapan benar-benar ya kalau memang mau lockdown ya. Di sini juga kita bisa tahu ya, kalau lockdown sendiri itu sangat berdampak sama ekonomi ya. Cukup besar ya. Bahkan katanya kalau lockdown sendiri kegiatan ekonomi di Jakarta itu menyumbangkan 25% terhadap PDB ya, PDB Indonesia. Jadi dan menjadi penentu 60% perekonomian nasional ya. Jadi kalau adanya lockdown ya, itu diasumsikan mengurangi 30% ya aktivitas pekerja nasional, maka akan berdampak penurunan ya hampir 12% dari PDB. Nah, dari logika kita sendiri ya, kenapa Indonesia sulit melakukan lockdown ya? Kita tahu Indonesia nggak melakukan lockdown dan menerapkan dan dia memberikan BLTU, banyak-banyaknya bantuan ke masyarakat, lebih memberikan itu. Kenapa? Karena kita tahu kalau unsur ekonomi dari Indonesia itu penggeraknya itu adalah kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke bawah bagaimana ya? Jadi transaksi-transaksi di pasar itulah menjadi pendorong ya, pendongkrak untuk ekonomi Indonesia. Jadi dengan diberikannya BLTU, jadi orang bisa bertransaksi di pasar. Karena transaksi di pasar itu sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia gitu. Jadi
cenderung ya kalau menurut saya Indonesia bakalan eh, terus eh, menerapkan bantuan-bantuan untuk ke depan supaya ekonomi Indonesia terus bisa berjalan. Jadi orang-orang masih bisa terus bertransaksi ke depannya gitu. Tidak menerapkan lockdown seperti ini karena kalau lockdown seperti ini bisa dibilang transaksi otomatis sudah nol kan. Sedangkan ekonomi Indonesia bakalan nggak sanggup untuk menahan itu gitu. Jadi untuk ke depan menurut saya sendiri untuk Indonesia sendiri tidak tidak apa namanya tidak berpotensi untuk lockdown. Nah, itu untuk kasus untuk lockdown yang sekarang beredar nih ya. Nah, kita bahas mengenai review DJI juga ya. Kita tahu kalau beberapa hari ini DJI cenderung turun ya. Kita ke newsnya dulu ya. Nah, saham untuk Amerika Serikat sendiri melemah ya. Karena aksi jual saham ya, jual awal pada saham teknologi ya, saham teknologi dan berorientasi pertumbuhan meresap ke dalam saham berorientasi siklus dan nilai ya. Dan kekhawatiran meningkatnya inflasi. Berarti karena meningkatnya inflasi, makanya ini menjadi pusat perhatian juga ya. Karena investor mencerna pembaruan terbaru di pasar tenaga kerja dan lintasan kenaikan harga komoditas yang berkelanjutan. Jadi karena memang aksi jual dari saham teknologi sendiri, terus adanya kekhawatiran investor mengenai inflasi, jadi eh, pada Rabu, Kamis kemarin ISG itu cenderung melemah ya. Ini ya, kelihatan ini ya Rabu, ini ISG cenderung melemah. Saya coba ganti warnanya ya, supaya jelas ya. Ini jelas nggak? Oke, oke ini kurang jelas. Oke, ini aja ya, warna ungu ya. Jadi untuk kemarin dia cenderung turun ya. Dia turun ke area Fibo ini ya kelihatan ya. Tapi masih di area support ya. Jadi di sini dia kelihatan ada mantul, ada pantulan ya. Ada pantulan ya. Jadi memang eh, kalau dia udah mulai rebound ke sini dan ini ada kelihatan ya di sini ada gap ya. Ada gap ya. Jadi gap ini bisa menjadi resist ya sebenarnya. Jadi buat ke depan untuk DJI sendiri masih berpotensi untuk naik ya. Berpotensi ke naik minimal menutup gap yang ini, minimal menutup gap. Kita juga bisa melihat indikator pendukung lainnya. Kalau stokastik ya, stokastik sudah mulai golden cross mengarah ke atas ya. Ini pendukungnya dan juga kita bisa melihat kalau dia sudah tembus dari MA20 itu biasanya berpotensi ke reaksi dari Fibo selanjutnya, biasanya untuk sini ya, minimal ke sini. Jadi untuk DJI sendiri berpotensi untuk rebound ya, berpotensi untuk naik ke depannya. Jadi karena kita tahu juga ya, komponen dari ISG itu ada 65% ya, 65% dari DJI. Jadi kalau DJI-nya naik, 65% kemungkinan ISG bakal naik. Jadi kita bisa simpulin dari tadi kita membahas mengenai chartnya ya, kalau adanya hammer, terus dia adanya di support dan indikator-indikator sudah mendukung dia untuk rebound ya, untuk rebound terus mengenai review DJI juga. Jadi buat Senin memang eh, faktor untuk mendorong ISG rebound itu sangat kuat ya dari yang sudah kita bahas. Nah, yang jadi perhatian juga kalau kalian memperhatikan ya saham-saham batu bara ya dan juga harga batu bara global ya. Kemarin itu kalau nggak salah dia mencapai tertingginya ya, hampir di 104 ini ya, di 104 ya, sampai 104 ya. Ini udah sangat tinggi ya harganya ya. Tapi hari ini dia udah mulai ada koreksi ya, mungkin karena koreksi wajar karena adanya kenaikan tinggi itu wajar ya, karena adanya kenaikan tinggi di sini ya. Nah, dan juga kita bisa melihat kalau stokastiknya sudah di area apa ya, area jenuh untuk beli ya, jadi berpotensi untuk turun. Dan juga dari Bollinger Band dia sudah nggak mampu ya, nggak mampu untuk naik lagi ya. Jadi buat ke depan ya untuk
batu bara sendiri berpotensi untuk turun ya menurut saya ya. Kalau dia nggak mampu bertahan di atas 98 ya, di atas 98 atau di Fibo 78, itu akan berpotensi turun ke resisten terkuat. Resisten terkuat itu ada di 93 ya, di 93 ini. Atau di Fibo 618. ISG untuk batu bara sendiri, harga batu bara itu berpotensi untuk terkoreksi untuk kedepannya. Jadi untuk batu bara sendiri untuk ke depan ada potensi untuk koreksi dulu ya, karena melihat candlestick lain, candlestick yang sebelumnya ini, yang hari ini, dan juga paling turunnya ke paling mentok ya, skenario yang bisa dibilang buruk itu ke Fibo 618 ya, di 93,57 penurunan dari saham batubara sendiri. Nah, kita juga bisa mencermatin ya, kita bisa mencermatin kenaikan dari harga saham batubara ini, ada niche-nya ya. Niche-nya itu didukung dari aspek pemulihan ekonomi global ya, terutama ditopang oleh Cina yang memberikan angin segar bagi harga-harga komoditas ya. Tak terkecuali itu harga batu bara. Nah, sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia, peningkatan konsumsi listrik di negeri Panda sebesar 7% sudah cukup untuk menggerek naik harga si batu legam ke level tertinggi beberapa tahun yang sebelumnya. Nah, jadi karena memang permintaan dari Cina ya yang sangat tinggi, jadi mendorong peningkatan harga dari batu bara itu sendiri. Nah, di sini juga ada juga ya karena masalah apa namanya permintaan dari Cina ya, karena di sana sedang menipis ya karena adanya pembatasan aktivitas penambangan ya karena Covid ya. Jadi cenderung membuat kenaikan permintaan ya. Jadi karena adanya pembatasan aktivitas penambangan di Cina mengakibatkan harga saham batu bara meningkat karena permintaan dari Cina sendiri yang naik ya, yang naik. Nah, itu untuk saham batu bara ya, tapi untuk ke depan saham batu bara masih berpotensi untuk bullish ya atau masih naik ya. Jadi untuk saham-saham batu bara bakalan boleh untuk dilirik untuk kedepannya karena harga globalnya juga menarik buat kedepannya. Di sini juga ada saham-saham yang bisa dibikin jadi pantauan ya buat minggu depan ataupun sesuai sama target ya. Ini sudah dipilih ya, dipilih itu ada 3, ada Doit, ada Indi, ada Bemas ya. Bisa kita lihat kalau Doit Indi ini cenderung karena harga harga dari global dari batubara tadi yang cenderung naik tinggi ya. Karena harga batubaranya cenderung naik tinggi. Nah, untuk yang BMA sendiri ini cenderung beresiko ya. Cenderung beresiko. Jadi untuk teman-teman yang memang menghindari resiko bisa dibilang ya. Aku tidak sarankan untuk melirik yang BMAS-nya. Nah, kita masuk ke Indi ya. Indi sendiri dari teknikal ya, dari teknikal dia berpotensi membentuk double ya, double bottom ya. Berpotensi membentuk double bottom ya di sini ya. Jadi kita bisa melihat kalau dia rebound di support ya, ini support ya. Support terkuat ini ya. Ini support terkuat ini ya. Nah, dan ingin membentuk double bottom, tapi masih belum konfirmasi ya. Jadi dia masih belum membentuk. Jadi ini cenderung buy on weakness ya. Jadi buat ke depan untuk Indi sendiri menarik ya, karena dia berpotensi untuk naik ke sekitaran Fibo 618 ya. Ini sebagai resisten terkuat dia ya di 1760 ya. Ini target dia di 1760 kemungkinan. Nah, untuk supportnya sendiri kita bisa tahu ini di ini ya, yang ini di 1380. Jadi selama di atas 1380 masih bisa ditahan ya untuk Indi sendiri ya, karena ini cenderung bisa dibilang untuk swinger ya, untuk swinger. Jadi buat ke depan boleh dipantau untuk Indi sendiri karena didukung juga ya sama harga batu baranya. Dan juga bisa kita lihat kalau stokastik juga mau golden cross dan lagi menentukan arah ya. Kemungkinan kalau Senin Indi sendiri naik, stokastiknya bakalan mulai golden cross.
Dan juga di sini bisa kita cermatin kalau Indi sendiri di atas dari MA20 ya. MA20 ini sebagai support dan resist terkuat. Jadi kalau dia udah di atas dari MA20 berpotensi naik ya, minimal ke 1525 kan. Kan kelihatan kemarin dia ke 1525 ya. Jadi kalau selama di atas dari MA20 dia masih aman juga. Untuk Indi sendiri mempunyai target yang lumayan jauh ya, di 1760 dan supportnya di 1380. Nah, kalau kita hitung ya, hitung kenaikan dari harga sekarang ke target Indi sendiri itu berpotensi memberikan kita return itu 18% ya, 18% ya, sekitaran 18,56% ya. Jadi buat ke depan Indi bisa dipantau ya. Dan juga kita bisa mendukungnya dengan niche ya. Ini niche-nya si Indi ya. Nah, Indi memprediksi ya tren harga batu bara 2021 bakalan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ya, benar. Karena udah kita bahas kalau harga dari batu bara sendiri udah mencapai yang paling tertinggi bahkan tahun ini ya. Nah, itu disebabkan karena permintaan dari Cina ya, yang merupakan pasar utama ekspor batu bara. Ya kelihatan ya, kita udah bahas mengenai batu bara tadi. Kalau memang permintaan dari Cina juga banyak karena mereka lagi penerapan pembatasan mengenai penambangan batu bara. Jadi dia butuh banyak permintaan batu bara. Nah, hingga Februari 2021 ya, produksi batu bara Indi ya, diakui masih sesuai sama rencana perusahaan ya. Nah, kita bisa melihat dengan kontribusi tambang Kidenco sebanyak 30 juta dan mutu sebanyak apa? Oke. Jadi targetnya ini lumayan gede ya sekarang ya, 31,4 juta ton dengan kontribusi ya tambang Kidenco itu 30 juta ton dan mutu sebanyak 1,4 juta ton. Nah, terkait penjualan batu bara sendiri ya, ini dari analis Ricky yang menyebutkan komposisi ekspor masih mendominasi ya sampai 67% dari total penjualan. Nah, jadi karena adanya niche ini dan juga kita tahu ya karena berarti 67% dari total penjualan, berarti untuk ke depan kalau memang harga batu bara masih menarik, untuk saham Indi sendiri bakalan dikerek ya, dikerek naik untuk ke depannya ya. Jadi masih berpotensi untuk seperti ini ya, seperti yang udah kita bahas di teknikalnya. Dia berpotensi untuk membentuk double bottom ya, berpotensi untuk naik lagi. Semoga ya. Nah, untuk saham kedua kita pilih saham Doit ya. Ya, ini juga termasuk saham batu bara ya. Cukup menarik juga untuk Doit ya, cukup menarik juga untuk Doit ya. Karena dia tertahan ini di support terkuat dia di Fibo 38 ini ya. Inilah support terkuat di Fibo 38. Nah, selama di atas dari Fibo 38, Doit sendiri masih menarik ya, ya. Nah, untuk Doit sendiri secara secara teknikal menarik ya. Kenapa? Karena terpantul di atas dari MA. Ini MA20 ya. Dia terpantul di atas dari MA20. Jadi untuk ke depan ya selama di atas dari MA20 dia masih aman ya. Dia masih aman. Untuk targetnya sendiri untuk Doit sendiri kita targetin ke resistnya aja, ke resistnya. Nah, resist dia itu resist paling kuatnya itu ada di Fibo apa ini ya? Fibo 1 ini ya. Nah, sekitaran di harga 452 ya, 452 targetnya ya, sesuai targetnya ini. Tapi selama di atas 368 ya di apa namanya di supportnya itu masih masih aman juga ya. Di atas dari 368 yang ini ya berarti support yang Fibo 0,5 ya. Selama di atas dari 368 masih menarik untuk Indi sendiri ya. Ini patut dicermatin untuk Senin. Selama di atas 368 masih berpotensi untuk naik ya. Dia kalau dia mampu breakout di atas dari Fibo 618 ya di 390 ini bakalan naik kenceng ya. Ini bakalan naik kenceng. Nah, jadi bisa dicermatin ya buat besok ya, buat hari Senin ya, hari Senin untuk Doit sendiri karena cukup menarik dari sisi teknikal juga dan juga dari sisi target juga cukup
besar ya targetnya ya. Di sini kita bisa mendapatkan 19%, 9,7% ya, 19,7% ya, tingkat persentase keuntungannya. Nah, dari apa namanya, dari news sendiri ya, Doit sendiri ada ya, ada rencana perusahaan ya untuk tahun ini ya. Nah, untuk tahun ini Doit menargetkan volume pengupasan lapisan tanah penutupan ya. Berarti ada target ya, ada targetnya, ada target proyeknya. Atau overbond remote atau OB sebanyak 310 juta bank kubik meter. Oke, jadi targetnya ini, oh ya, lebih tinggi ya dari target tahun lalu ya. Target tahun lalu itu 281, sekarang udah 310 ya. Berarti targetnya meningkat, cukup meningkat ya. Terus ada news tambahan lagi. Nah, kalau Doit juga menargetkan ya, produksi batu bara untuk tahun ini di kisaran 45 juta ton hingga 50 juta ton ya. Oke, jadi tahun lalu itu untuk target dari produksi batu baranya sendiri 45. Jadi itu meningkat ya. Maksudnya dia menargetkan untuk tahun ini meningkat sekitaran 5 juta ton ya. Karena kita bisa melihat selisih dari 50 juta ton dikurang 45 juta ton dari target tahun lalu. Target tahun ini di 2021 targetnya 50 juta ton ya. Ini kontribusinya itu di paling besar itu di anak perusahaannya ya, di Buma ya. Ini di Buma PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Itu untuk Doit sendiri, dari news juga dia menarik, dari target juga dia ya menarik juga ya, dari target juga menarik ya, dari pattern juga dia sebenarnya ini membentuk pattern juga ya, ada membentuk pattern juga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk ke depan bisa dipantau untuk Doit sendiri ya. Ini masih berpotensi naik ya ke sekitaran 452. Jadi mendapatkan persentase keuntungan 19,7%. Untuk BMA sendiri ini high risk ya, atau sangat volatil harganya. Bahkan ini bisa dibilang kalau kalian takut ya, karena ini sangat mengerikan. Bisa dibilang bandarmologi juga berperan penting di sini. Jadi untuk BEMA sendiri tidak disarankan untuk orang yang memang tidak suka mengenai saham-saham yang bisa dibilang sangat beresiko. Nah, tapi saya akan coba bahas ya, coba analisakan dari BEMA sendiri. Kita bisa melihat ya, ini dia sebelumnya mantul ya, ini mantul ya. Dia mantul di sini. Dia mantul di Fibo 38 ya, di Fibo 38 sebagai support terkuat. Sebelumnya juga dia ke Fibo 38 dan nggak mampu terus turun. Terus ini dia menjadi resisten terkuat dia ya di 2220. Jadi untuk BEMA sendiri ya, BEMA sendiri targetnya itu bisa kita ambil ya dari target yang sebelumnya atau di Fibo 1 itu di 2220 targetnya. Untuk supportnya sendiri itu supportnya sebenarnya lebih bagus di sini nih ya, di Fibo 78. Cuman support terkuat untuk BEMA sendiri itu di 1570 ya, di Fibo 618 ini. Nah, gitu ya. Dan juga dari stokastik juga udah mendukung yang udah golden cross. Tapi tetap ya teman-teman ya, ini sangat beresiko ya, Makanya di sini saya menambahkan menambahkan analisa mengenai bandarmologinya ya. Kelihatan di sini sedang ada akumulasi ya. Karena kita tahu kalau adanya akumulasi dengan gimana? Karena di sebelah kiri ya, atau di sisi dia beli ya, cenderung cenderung sedikit dari sedikit pihak ke banyak pihak ya, dari sedikit pihak ke banyak pihak. Jadi cenderung akumulasi untuk BEMA sendiri ya. Jadi buat ke depan kita bisa pantau untuk NI ya, dia sebagai akumulasi terbanyak. Kita bisa melihat dia punya 14.000 lot ya, hampir 15.000. Jadi buat ke depan kalau dia jualan, kita harus jualan.
dia itu ada di average 1960 ya, 1960. Dan harga sekarang 1990. Sebenarnya dia udah untung ya. Tapi tetap kalau dia mau ngejual harus dikerek dulu. Jadi buat targetnya sendiri BMAS itu masih berpotensi ke 2220. Karena dari NI sendiri masih masih punya barang. Tapi saran saya kalau kalian melihat NI udah mulai jualan, ya kita langsung keluar ya, karena itu bakal ngeri dibantingnya. Nah, eh di sini juga saya juga coba bahas dulu mengenai newsnya ya. News yang terbaru itu kalau BEMAS itu meraup laba ya, laba 18,8 miliar ya pada kuartal 1 Q1 ya 2021 ini ya. Jadi naik ya 19% dari tahun sebelumnya. Nah, kita tahu kalau Bang Bema sendiri atau Bang Mas Pion ini mau merencanakan ratio ya. Ini yang bikin dia menarik juga. Karena bank-bank kecil ini termasuk bank kecil ya, sedang berusaha ya, untuk menambah modal ya, untuk menyuntik modal ya, supaya bisa bertahan sesuai dengan peraturan OJK. Nah, di sini kita bisa tahu kalau di RUPS itu tanggal 8 kemarin, oke, dia mau ratio ya. Dia mau ratio dan di sini bisa kita cermatin kalau sekitaran 92% 92% akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan ya. Jadi sekitaran 90% akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan ya sesuai peraturan OJK ya. Dan sisanya sekitaran 8% akan digunakan untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Oke. Jadi dia fokus untuk memperkuat modal dulu ini ya. Bisa kita lihat untuk ratio-nya. Nah, di sini juga saya tambahin ya. Karena tadi kita udah membahas mengenai bandarmologinya BEMAS ya. Kalau kita tahu NI itu cukup banyak akumulasi di dalam ya. Dia bisa dibilang patokan kita ya. Dan juga di sini kita ini kan secara netnya. Nah, kita melihat dari secara value. Nah, dari secara value NI sendiri punya 17.000. Dia punya 17.000. Dan dia udah jualan ya, dia udah jualan 2.000. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada 14.000 ya. Jadi dia beli eh, sampai sekarang ya terpantau dia beli 17.000, 17 ribuan. Terus dia udah jual sebagian nih ya. Dia udah jual sebagian. Jadi buat ke depan dia masih apa namanya masih pengen distribusi ya, pengen jualan sebagian. Tapi dipantau tetap barang dia ada berapa banyak sisanya. Jadi kalau dia udah akumulasi sisanya kan ada 14.000 ya, ini 14.000. Jadi kan ada sekitar 14.000 sampai 14.000 ini ya, 14.800 ya. Jadi kita pantau kalau dia kalau dia masih nambah barang ya, masih akumulasi ya, itu bakalan masih dikerek naik, harganya masih dikerek tinggi. Tapi kalau dia udah mulai cicil-cicil beli, cicil jual ya, dipantau. Kalau memang di hari Senin dia udah mulai cicil jual, barang dia yang semulanya ini ada 14.800 lot, kalau udah mulai berkurang, berarti dia udah mulai distribusi. Jadi untuk BEMA sendiri nggak disarankan untuk ditahan lama-lama karena itu gitu. Karena kalau NI sendiri udah mulai distribusi, ya kita udah harus jualan. Tapi kalau dia masih tetap akumulasi, untuk BEMA sendiri berpotensi masih naik tinggi gitu. Ini kita bisa memanfaatkan ratio-nya juga ya. Ratio-nya ada di tanggal 7 Juni ya. Jadi buat ke depan BEMA sendiri menarik, tapi ini hanya untuk yang ini bisa dibilang high risk ya. High risk tetap high return. Mungkin yang berani silakan ya, silakan. Tapi tetap sebagai patokan itu adalah barangnya si NI. Karena NI sebagai yang paling banyak mempunyai barang di BEMAS NI ya. NI ini kalau nggak salah sekuritas BNI. Dia sebagai bandarnya di dalam. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini ya. Cukup menarik. Kita udah membahas mengenai review ISG, terus ada harga batu bara, terus saham-saham menarik buat kedepannya ya, buat menarik kedepannya. Jadi dari ISG sendiri untuk Senin ya itu berpotensi untuk rebound ya, berpotensi rebound di sekitaran 6 ribuan dan
untuk harga batu bara sendiri berpotensi untuk koreksi dulu ya, koreksi dulu ke sekitaran 98 ya. 98 tadi. Dan untuk saham-saham pilihannya tadi ada Indi ya, ada Indi dengan targetnya di 1760, ada Doit di target 452 ya, 19% ya. Ada Bemas ya. Eh ini pilihan yang high risk-nya ya. Jadi eh terima kasih teman-teman ya untuk kali ini. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Sajen Saham. Terus jangan lupa juga di-follow untuk Instagram dari Sajen Saham sendiri ya. Buat ke depan Sajen Saham bakalan membuka pendaftaran untuk batch 5. Silakan kalau mau mendaftar silakan di DM ya ke Instagram Sajen Saham. Dan juga yang alumni bakalan mulai ya, akan mulai level 2. Kita akan mulai belajar scalping untuk di kelas Sajen Saham sendiri. Nah, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita masih cuan. Ya, salam Sajen Saham. Terima kasih. Bye.